Halo semuanya. Hai hai hai. Ketemu lagi bersama gue Geta Gua Khalid. di Kaum Muda Mengudara. Mengudara. Wush. Kompak gini ya, tek ya, tambahin back sound. Sip, apa kabar nih, Ge? Sehat? Sehat alhamdulillah. Kamu gimana nih? Ya, pilek-pilek dikit kemarin tapi udah sembuh ya karena inilah Cuaca cuacanya sangat berubah drastis. Sebelumnya panas, sekarang jadi dingin. kayak London Iya. rasanya. Nah, mumpung lagi dingin nih, kita panasin dulu Hangat-hangatin nih. lah ya. Dengan isu-isu berita-berita yang lagi banyak banget ya. Seru-seru kayaknya sekarang nih. Apa nih Mas? Apa ya, kalau gue lihat ya beberapa isu-isu politik kan rame-rame tentang sih kemarin ada COP ya, pemerintah juga terlibat di situ. Yang mana kalau kaitannya dengan isu lingkungan, penting juga nggak sih kita aware sama daerah-daerah yang rentan deforestasi kayak Kalteng, Papua Barat Daya gitu-gitu ya. Iya. Maluku gitu-gitu dan Sumatera dan sebagainya ya. Apakah kronik-kroninya ya, kelompok-kelompoknya ini masih sama dengan yang kemarin-kemarin biasanya juga semacam melahirkan dinasti bisnis dan politik yang terus bersambung nih, dan tujuannya tidak jarang adalah untuk melanggengkan ekstraksi ya, melanggengkan quote in quote ya perusahaan lingkungan, melanggengkan industri mereka di situ di daerah masing-masing. That's why bagi gua ya topik kita kali ini bakal ngomongin dan ngulitin kenapa sih kita perlu peduli sama dinamika politik yang akhir-akhir ini banyak ramai baik nasional maupun regional, dan apa impact-nya terhadap keberlanjutan lingkungan sekitar kita gitu. Kalau menurut lu gimana, Ge? Kenapa sih penting? Nah, kita mulai dari kenapa dong. Apa ya? Sebagai anak muda aja, santuy. Kita mungkin punya Apa ya? alasan yang berbeda. Kenapa ya Sebagai penting? Gen Z, nah sebagai Gen Z kan kadang kita bodo amat gitu ya. Kalau menurut gue ya Mas ya, kebijakannya mereka tuh akan sangat berpengaruh sama kita. Jadi terpilihnya pemimpin itu sangat berpengaruh sama hidup kita. Kayak misalnya dengan dia terpilih, dia akan mengeluarkan kebijakan, kebijakannya dia akan berpihak sama dia atau kroninya atau kepada rakyat. Betul. Tentu saja. Jadi kayak misalnya di Jakarta lah ya, kita kebetulan gue juga tinggal dan hidup di sana. Terus bagaimana nih kebijakannya 2 periode terakhir menggebu-gebukan transportasi publik, kita merasakan mungkin enak ya Mas ya, Wah, gratis itu top banget sih. Pakai terus setiap hari itu. Terus belum lagi transportasi seperti kereta dan Transjakarta, MRT meningkat ya. Iya, dan itu kan tentu saja sangat berpengaruh sama lingkungan. Jadi dengan orang merasa nyaman naik transportasi publik, dia juga jadi mengurangi nih naik motor, Emisi naik karbon mobil, berkurang, iya. Dan juga kebijakan-kebijakan pemerintah terkait apa ya, kayak pembukaan lahan untuk pembangunan industri macam-macam ya. Terus Itu tuh pemberian izinnya kan pasti dari pemberian kepala izin. daerah Sangat ya. berpengaruh kan. Sangat berpengaruh. Tentu banget ya, buat kaum muda kita penting banget harus untuk peduli ya terhadap apa yang terjadi dinamika politik kebijakan, karena tadi ngurusin atau berpengaruhnya tuh ya dari kita bangun tidur sampai tidur lagi bisa dibilang ya. Iya. Semuanya hampir, apalagi terhadap lingkungan yang ini masa depan kita banget nih. Dan kalau kita mau highlight ya, kayak apa sih sebenarnya partisipasi atau bentuk kepedulian kita dalam politik ini sendiri? Satu hal ya, one thing yang harus kita lakukan tentu saja partisipasi langsung. Demokrasi. Kita membedah demokrasi secara formalnya kan gitu ya. Kita membedah kebijakan, visi misi dan memilih yang menurut kita paling pro terhadap kepentingan kita ya. Tapi tentu saja 5 tahun ke depan juga bukan berarti terus udah gitu aja kan ya, Ge ya. Partisipasi kita juga bisa dilakukan banyak hal nggak sih? Iya. Kayak apa? Iya, dan kebijakan dia ketika kita milih dan kebijakannya dia kan bukan hanya setahun ini, 5 tahun ke depan. Benar. Tapi berpengaruh nih sampai anak-anak kita nanti, Benar. walaupun kita belum punya anak ya. Ya, kan? Nanti gen alpha, gen beta sekarang Gen ada gen beta. beta. Gen beta dan seterusnya. Itu paling penting ya. 5 tahun ke depan ini setidaknya kita perlu aktif juga bersama membangun awareness, gerakan bersama untuk mendorong siapapun yang terpilih ya, yang udah terpilih kan ya udah ya. Kita hormati juga, tapi kita mendorong biar kebijakannya pro kita, pro lingkungan, pro rakyat kecil, sehingga kita mencapai kesejahteraan, keadilan itu bersama-sama. Keadilan ekologis, fighting for ecological justice ya, visi kita karena bersama. Kayak tentang Maluku Utara, karena kita jalan-jalan ke Maluku Kemarin Utara, ya, kita melihat situasi di sana dan bagaimana mantan gubernurnya ya, mantan gubernur ini udah banyak muncul kok di berita-berita
inisialnya AGK, itu sudah ditangkap, resmi ditangkap oleh KPK karena kasus korupsi ya. Korupsi Izin adalah ilegal ya. izin ilegal kepada puluhan tambang di sana. Dari ratusan tambang, kalau nggak salah ada 128 izin tambang di sana, mostly adalah nikel. Nah, beberapa di antaranya itu diberikan izinnya secara ilegal oleh Gubernur Malut ketika itu ya. Artinya kan seorang gubernur dan bupati dan pokoknya kepala daerah pada umumnya punya wewenang yang sebesar itu sebenarnya memberikan izin. Meskipun sejak Cipta Kerja izin itu semakin disentralisasi ke pusat ya. Tapi tetap nggak mengesampingkan peran mereka dong ya, bahwa kepala daerah juga penting. Dan kalau salah milih ya, ya jadinya itu kayak gitu. dampaknya, ya. Izin ilegal kan berarti amdalnya nggak tahu kemana, izin lingkungannya bisa jadi nggak ada. Artinya praktiknya juga pasti merusak. Wah, itu bahaya banget tuh. Itu puluhan ribu ya Mas ya? Apanya? Izin ilegal. Puluhan. Kalau nggak salah yang ilegal puluhan, pas aku baca medianya, dari total ratusan. Itu contohnya di Malut. gubernur yang Malut. Bagaimana dengan wilayah teman-teman nih? Wilayah teman-teman nih. Karena di level bupati seringkali nggak kesorot nih. Kalau gubernur kan ya masih pasti sorotannya nasional ya. Dan yang tadi pas kita ngobrol-ngobrol, kalau lu salah satunya ngomongin ini mungkin nggak selalu menyangkut kepala daerah ya. Tapi kalau kepala daerahnya lalai ini dalam pengawasan industri, misalnya yang lu bilang nih kasus-kasus korupsi Timah? Timah ya yang kemarin juga terungkap. Karena jumlahnya juga fantastis ya. Berapa tuh, Ge? 271 triliun. 27 triliun kerugian negaranya yang terungkap ya. Dan itu kerugian negaranya bisa dihitung dari berbagai macam faktor ya. Termasuk kerugian lingkungan yang ya kita bayangin kan, kerugian lingkungan itu kan seringkali nggak bisa balik juga hutan. Itu tuh kalau dikalkulasi itu jumlahnya bisa itu lebih dari bahkan lebih dari kerugian material bisa-bisa ya kalau luasnya emang luas. Terus ya macam-macam. Iya, karena dampaknya itu bukan hanya uang, Mas. Bener. Tapi dampaknya juga ke nyawa manusia juga. Nyawa manusia, lingkungan, ekonomi manusia yang tergusur. Iya. Bukan hanya manusia, hewan-hewan, tumbuhan, semuanya. Benar. Nah, jadi sebenarnya ada satu, kalau dalam mengawasi pelanggaran-pelanggaran ya dalam sektor kehutanan, kejahatan lingkungan, itu memang salah satu yang sangat merugikan itu kan korupsi di sektor ekstraktif, sektor lingkungan. Iya. Dan itu perlu pengawasan yang lebih ya. Dan seringkali karena jauh di hutan sono, itu susah lah. Dipantau susah ya. di tracknya, ngikutin aliran uangnya susah, orangnya bisa hilang seenaknya ya. Kayak gitu. Jadi ini satu hal yang perlu jadi awareness kita juga nih sebagai kaum muda, melihat di sekitar kita nih ada nggak sih praktik-praktik industri kayak gitu, sekaligus mendorong pemerintahannya. Karena bagi gue nih, ini opini ini ya, sebenarnya bermula semuanya dari politik kebijakan yang kuat dulu untuk biar mencegah ada pelanggaran-pelanggaran kayak gitu, ya nggak sih? Kalau pengawasannya bagus, pemerintahannya nggak ikut kong kali kong. Tapi gimana nih Mas, kita aja nggak punya nih Mas undang-undang yang mengatur itu. Undang-undang yang mengatur tentang ini ya, perampasan aset aset, yang memberikan ini jera ya terhadap korupsi. pelaku ini ya. Undang-undang korupsi ada sih, tipikor. Tidak sekuat itu juga lah. Ya, apalagi dengan setelah revisi UU KPK itu pelemahan KPK ya. Tipikor juga belum setaji itu, dan ditambah tadi sebenarnya memang UU perampasan aset ini digadang-gadang ya diharapkan kan menjadi satu angin segar bagi pemberantasan korupsi, karena tadi dia bisa nge-track sampai aset-aset yang di luar dari aset-aset yang terkait dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan. Jadi biasanya ada tuh yang namanya dicuci kan uangnya ya, dilegalkan, seakan-akan dilegalkan. Nah, ketika memang ada perampasan aset, dia bisa nge-track tuh sampai segitunya, follow the money-nya tuh benar-benar sampai sedalam itu, sampai si orang yang terduga korupsi ini bisa membuktikan bahwa oh ini sebaliknya, ini bukan berasal dari korupsi. Jadi ada mekanisme pembuktian sebaliknya yang harusnya itu membuat tracking dan juga pengawasan terhadap aset hasil tindak pidana korupsi ini lebih transparan, lebih jelas. Harapannya sih gitu. Cuma tapi, ya aku tuh penasaran nih, kemarin kan baru diusulin nih Mas Prolegnas 2025 sampai 2030. 2029 dan gitu, UU perampasan aset tidak masuk ya Mas ya. Nah, sedihnya begitu. Apakah alasannya karena tidak mau diungkap? Nah, ini kita bisa banyak berspekulasi ya, karena kan kepentingannya banyak ya. Tapi artinya sebagai masyarakat sipil tentu perjuangan kita masih harus jangka panjang nggak sih? Kita bareng-bareng juga ya.
karena perampasan aset ini ya tadi kaitannya dengan lingkungan, dia akan sangat punya peran untuk mengungkap kejahatan-kejahatan di sektor lingkungan yang mungkin selama ini belum terungkap sepenuhnya. Dan ada bagusnya juga nih. Jadi salah satu mekanisme yang ada dalam RUU tersebut adalah hasil dari barang atau uang rampasannya, aset yang dirampas itu juga nantinya dipergunakan untuk pemulihan hasil kerusakan dari tindak pidananya. Misalnya tindak pidananya gara-gara dia merusak lingkungan, melanggar apa dan sebagainya. Hasil perampasan aset itu diatur bahwa akan digunakan untuk memulihkan lingkungannya, memulihkan masyarakat terdampaknya dan sebagainya. Itu kan mekanisme yang harusnya lebih progresif ya. Semoga ya guys. Terhadap lingkungan juga. Jadi untuk itulah kita penting untuk kita usahakan bareng-bareng ya. Tapi ya alhamdulillahnya RUU Masyarakat Adat masuk prolegnas ya. Nah, itu menjadi satu angin segar ya harapannya ya. Nah, sebenarnya bukan pertama kali ini masuk prolegnas ya masyarakat. Udah berapa? Kayaknya 2014 kalau nggak salah masuk dan ternyata belum disahin juga. Jadi itu juga belum langkah akhir nggak sih? Ini masih kita mulai lagi dari nol ya guys. Kita harus terus fighting dan terus lobby-lobby apapun, gerakan menekan pemangku kebijakan supaya ini terus jadi top of mind dan bisa jadi pembahasan. Karena prolegnas belum tentu dibahas juga dalam paripurna mereka. Juga, iya. Karena banyak banget, ada ratusan toh. Ada banyak kan yang diusulkan. Dan ya karena kenapa kita harus tidak ada hentinya nih, kita harus bicara tentang iklim, tentang masyarakat adat, tentang apapun itu. Karena itu sangat berdampak nih sama kehidupan kita sehari-hari. Benar-benar kerusakan lingkungan, merusak lingkungan kita. Bagaimana kemarin yang episode sebelumnya nih kita bahas terkait kerusakan lingkungan nih, suhu bumi tinggi, terus sekarang musim itu juga tidak tentu. Yang kemarin bisa panas, sekarang bisa dingin banget. Dampaknya ke kita dan salah satu faktornya adalah tadi politik kebijakannya berpihak sama lingkungan sama kita atau belum ya. Atau untuk uang-uang itu. Atau hanya untuk kepentingan bisnis oligarki yang itu jadi kritik kita sekarang. Ini questioning dan kita patut kritis ya. Mari kita pastinya kawal kebijakan termasuk pelaku-pelaku politik, aktor-aktor politiknya, menteri-menteri, wamen yang berada di sektor yang terkait dengan kita. Sebenarnya semua terkait ya, of course ya. Semuanya. Jadi, terutama yang lingkungan misalnya kalau isu ini, itu kita harus awasin betul tuh. Gimana seterusnya, jangan sampai melenceng nih. Walaupun kayak dan yang lain-lain, ternyata itu juga ada relasinya ya sama pelaku bisnis besar di belakang sana yang merusak lingkungan. Ya, teman bisa baca tuh ya. Ada misalnya sosok-sosok seperti yang punya andil besar terhadap bisnis batu bara. Ini to be clear karena sudah menjadi ini juga ya perbincangan dan kita perlu aware juga. Dia terlibat juga dalam food estate yang kita juga kritik dan yang di Merauke ya. Di Merauke pembukaan terbaru itu bioetanol juga 1,6 sih. 1,6 juta hektar ya, itu sangat luas. Itu besar banget, itu berkali-kali lipat dari Jakarta dan mungkin sama Pulau Jawa juga ini ya. Jadi itu penting banget untuk jadi perhatian kita bahwa again kebijakannya ya. Kita udah tahu bahwa aktor politiknya ini gini nih. Bisa dibilang agak-agak perlu ditandai lah, red mark. Red flag nih, agak red flag guys. Jadi hasilnya kebijakannya gimana ya? Kita harus semakin aware lagi. Kalau kurang bagus, kurang nggak berpihak ya kita dorong, kita kayak yang sekarang lagi viral tuh story bahwa food estate nih 2 juta hektar. Itu kan 2 juta hektar. Itu kan awareness-nya bagus ya, jadi saling nge-share. Walaupun masuknya si food estate ini ke lingkungan ya, dia di brandingnya sebagai untuk menjaga lingkungan, menjaga pangannya negara. Oke, sustainable agriculture. Iya, walaupun ya di belakangnya banyak sekali yang dikorbankan seperti tumbuh-tumbuhan, manusia, semuanya dikorbankan demi food estate ini. Oke, kita harus aware, kita harus riset terus dan kita juga punya beberapa kajian riset tentang isu-isu ini. Kunjungi web kita ya, website kaumtelapak.org dan ikuti terus sosmed kita di mana aja, Ge? Teman-teman bisa, kalau biar tidak bosan ya mendengar suaraku dan Khalid, teman-teman bisa dengarkan di Spotify Kaum Telapak, juga Instagram dan YouTube kita di Kaum Telapak. Yes. Dan kita tunggu juga masukan-masukan. Kaum muda pastinya punya banyak ide ya, opini-opini. Kita perlu enaknya bahas apa nih isu-isu yang terkait dengan lingkungan, kaum muda dan
masa depan kita tentunya. Oke, jangan bosan-bosan dan terus ikuti kita ya. Ya. Sampai Sampai jumpa jumpa di episode berikutnya. Kaum Yuhu. muda, Jaga hutan. selamatkan masa depan.